adalah video perbandingan antara Honda Freed versus Toyota Sienta. Pada video ini akan dijelaskan perbandingan fitur, desain, dan rasa berkendara dari MPV kompak ini. Kedua mobil ini berada di kelas yang sama, MPV kompak dengan pintu geser. Freed sendiri sempat populer di Indonesia di masa edarnya sebelum akhirnya di stop produksi. Sienta hadir ketika Freed di stop produksi. Sayangnya, ia kurang populer dan cenderung kurang laku, yang mengakibatkan harga barunya didiskon besar dan harga bekasnya menjadi drop. Berkebalikan dengan Freed yang harga bekasnya saat ini cenderung bertahan. Ia masih diminati dan cenderung dicari unit bekasnya, terutama yang sudah double blower. Freed memiliki desain eksterior yang cenderung main aman dengan desain mengotak yang simple. Tarikan desainnya cukup dinamis di masanya walau tidak banyak elemen menarik di sini. Terlihat proporsional dan cukup enak dipandang dibanding mobil boxy lain. Namun saat awal kemunculannya, banyak yang belum terbiasa dengan desain seperti ini. Ia terlihat layaknya mobil Jepang dengan pemanfaatan ruang kabin yang maksimal namun berdesain kompak. Sementara Sienta hadir dengan desain lebih modern dan unik serta berani. Tarikan garis dan lekukan bodinya membuatnya terlihat lebih eksentrik, walau memang bukan selera semua orang. Ia terlihat lebih streamline dan juga tidak setinggi Honda Freed. Sienta juga unggul dengan ukuran roda yang lebih besar dan rem sudah cakram di keempat roda. Secara fitur, Sienta unggul di perlampuan yang sudah proyektor. Di tipe tertinggi bahkan lampunya sudah LED yang jauh meninggalkan Freed yang masih full halogen. Lampu belakang Sienta juga sudah LED. Sienta mulai tipe V sudah memiliki smart key yang terintegrasi di door handle-nya. Masuk ke interior, Freed terlihat sangat lapang dan airy dengan jendela yang besar. Dashboardnya yang sangat panjang dan besar ini menimbulkan kesan lega yang unik seperti meja makan. Dengan konsep open cafe, interior Freed tidak terlihat usang sama sekali. Penempatan meter cluster dan tombol-tombol cukup pas. Tuas transmisi di dashboard posisinya yang ekonomis. Di sisi tengah terdapat ruang kosong yang disebut Honda sebagai walk-through kabin, di mana penumpang bisa mengakses baris pertama hingga baris ketiga lewat sini, sekaligus membuat kesan semakin lega di kabinnya, dan juga bisa digunakan untuk menempatkan barang. Banyak storage dan cup holder di dashboardnya, namun secara fitur ia tergolong tidak selengkap Sienta. AC sudah digital, head unit touchscreen namun tanpa Bluetooth. Tombol audio setir baru ada di edisi terakhir. Double blower juga baru hadir di pertengahan 2013. Fitur safety juga biasa saja, hanya ada 2 airbag dan ABS plus EBD. Keunggulannya ada di baris kedua. Freed ini menggunakan captain seat yang nyaman dan lengkap dengan armrest. Akses baris ketiga bisa melalui tengah sini. Duduk di kabinnya terasa lega walau secara ruang kaki kurang lebih sama dengan Sienta. Namun jok ini jelas lebih nyaman karena lebih berbentuk dan memiliki support dibanding jok bangku Sienta yang rata dan juga tanpa armrest di Sienta. Pelipatan jok Freed seperti Innova yang ke samping lebih mudah dari Sienta namun memang agak menyita ruang. Sienta punya dashboard yang modern dan unik sama seperti eksteriornya. Tidak ada armrest sama sekali di depan tengah sini, dan juga di baris kedua tidak ada armrest, membuat posisi duduk si Sienta lebih melelahkan. Sayang, konsol tengah Sienta masih mode konvensional dengan tuas transmisi di bawah untuk mengakomodir varian manual, serta parking brake di sini. Joknya juga minim support ditambah kaca jendela yang lebih sempit, membuat kesan yang kurang airy dibanding Freed. Fiturnya juga lebih lengkap dengan tombol audio, AC digital, dan double blower, serta head unit yang lebih berkualitas, dan smart key. Di tipe Q, safety-nya sudah lengkap dengan stability control. Pelipatan joknya cerdas, namun butuh step yang lebih banyak.
Posisi duduk kedua mobil ini sama-sama tinggi. Frit memiliki posisi duduk yang pas dan enak. Posisi tuas transmisi mudah digenggam, tangan bisa bersandar di armrest sambil memegang setir sehingga sangat relaxing. Sementara Sienta tidak memiliki armrest. Posisi duduk pas, namun tuas transmisi posisinya sangat rendah yang agak sulit dijangkau. Visibilitas lebih unggul di Frit selain kacanya yang lebih besar, dashboard Frit lebih rendah. Sienta lebih terkesan tenggelam dengan kaca jendela yang lebih kecil dan dashboardnya yang terlalu tinggi. Peredaman overall unggul di Sienta, road noise, suara plafon, dan suara luar lebih senyap di Sienta. Namun peredaman mesin, Frit lebih senyap untuk suara mesinnya. Frit sendiri rasa berkendaranya sangat mirip dengan Jazz G8, hanya saja ia terasa lebih tinggi dan mengayun suspensinya. Sementara Sienta walaupun basisnya mirip dengan Yaris, namun feel berkendaranya lebih baik dari Yaris. Bantingannya pas dan refine, ia tidak semengayun Frit. Sienta lebih baik karena memang sebenarnya ia berbeda generasi dari Frit di Indonesia. Ia seharusnya bersaing dengan Frit generasi terbaru yang ada di Jepang, namun tidak dijual di sini. Dengan demikian menjadi wajar jika Sienta memiliki rasa berkendara yang lebih baik dibanding Frit. Mari kita bahas satu persatu aspek berkendara dalam kedua mobil ini. Untuk mesin, keduanya 1500cc 4 silinder, bedanya Honda SOHC dan Toyota sudah DOHC. Honda membawa teknologi iVTEC generasi awal di masanya, sementara Toyota sudah berteknologi Dual VVT-i. Mesin kedua mobil ini terasa berbeda. Secara engine note, mesin Frit lebih halus dan premium meraungannya, sementara mesin Sienta lebih bernada tinggi seperti mesin Avanza dan Rush. Tenaga Frit dicapai di RPM tinggi khas mesin Honda. Di putaran bawah, ia terasa berat. Akselerasi tidak terasa ringan karena bodinya yang jauh lebih berat dari Jazz, padahal mesinnya sama dengan Jazz. Ketika sudah di putaran atas, barulah tenaganya lumayan enak dan cukup effortless. Sementara di Sienta, tarikannya lebih effortless dan halus di putaran bawah. Ia lebih mengisi tenaganya, namun ketika di putaran atas, tenaganya menjadi biasa saja. Secara akselerasi, tidaklah berbeda jauh perbedaannya. Kedua mobil ini tetaplah tidak kencang sesuai peruntukannya sebagai MPV. Namun overall, Sienta lebih mending performanya, dan juga lebih efisien. Efisiensi berhubungan dengan transmisi, kedua mobil ini juga sangat berbeda transmisinya. Frit menggunakan transmisi otomatis 5-speed konvensional seperti Honda lain semasanya. Sementara Sienta ada pilihan transmisi manual dan otomatis CVT dengan 7 percepatan. CVT di Sienta akan jauh lebih unggul di kehalusan dan efisiensi. Mesin bisa bertahan di RPM rendah dan akselerasi menjadi lebih halus karena tidak ada perpindahan gigi. Selain itu, juga tidak ada gear hunting atau kebingungan memilih gigi ketika berada di situasi tertentu seperti tanjakan. Sementara di Frit, transmisinya terkadang bingung memilih gigi. Perpindahannya cukup halus, namun saat berpindah dari gigi 1 ke gigi 2 mulai terasa kasar. Ia juga terasa agak selip sehingga tarikan semakin berat. Tak heran performa mesin dan efisiensinya tidak sebaik Sienta, karena memang transmisi di Frit ini sudah ketinggalan. Namun bicara feel, transmisi Frit lebih unggul karena ia terasa natural dan memiliki gigi sungguhan yang bisa digunakan untuk engine braking. Sayangnya Frit tidak punya mode manual via pedal shift, hanya melalui transmisi. Sementara Sienta ada simulasi perpindahan gigi manual di tuas transmisinya walau kurang natural. Handling kedua mobil ini juga berbeda. Sienta lebih stabil dan terasa mantap dibanding Frit. Di kecepatan tinggi ia lebih tenang. Saat bermanuver, Sienta juga lebih minim body roll. Sementara Frit terasa lebih mengayun dengan set suspensi yang tidak terlalu keras. Namun dengan bodi yang mengotak dan tinggi, ia terasa lebih limbung. Setirnya sama-sama ringan, namun setir di Frit terasa lebih cekatan dan responnya baik. Walau keduanya tanpa feedback sama sekali khas EBS, namun Sienta punya isu di radius putar yang sangat besar. Sementara hal tersebut tidak terjadi di Honda Frit. Untuk kenyamanan, lagi-lagi Sienta lebih baik. Suspensinya nyaman dan lebih empuk dari Frit.
peredamannya halus dan refined, sementara Freed lebih keras dan kasar, serta lebih berisik. Bantingannya mirip Jazz GE8 yang keras, hanya saja ia sedikit lebih empuk. Namun, bicara kenyamanan tidak hanya melibatkan suspensi. Secara kenyamanan jok, Freed lebih baik, joknya lebih empuk dan posisi duduknya lebih pas, ditambah armrest yang lebih lengkap di semua kursi. Jok baris kedua juga jelas lebih nyaman di Freed karena sudah captain seat, sementara di Sienta, baris kedua tidak memiliki armrest sama sekali. Sienta juga lebih terasa claustrophobic dengan kaca jendela samping yang jauh lebih kecil dari Freed. Overall, secara pengendaraan dan refinement, Sienta lebih baik. Ia lebih baru dan lebih segar dengan fitur yang juga lebih lengkap. Ia lebih nyaman dan stabil, serta lebih efisien dari Freed. Namun, Freed punya kelebihan mutlak soal rancang desain interior yang sulit dikalahkan Sienta. Format interiornya lebih menyenangkan dengan captain seat dan walk-through kabin. Joknya lebih nyaman dengan armrest dan posisi berkendara lebih baik. Harga Freed cenderung lebih bertahan. Dengan harga yang sama, Anda bisa mendapat Sienta dengan tahun yang lebih muda dari Freed. Dengan demikian, tergantung bagaimana selera dan kebutuhan konsumen dalam memilih antara kedua mobil ini.